Oke, untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham pilihan ya. Yang pertama ada saham MTEK, BSBK, BSSR, HEL, ISAP, Pada, Zada, dan SCMA. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek saham MTEK. Dan untuk saham MTEK hari ini turun 4,87% ya. Tadi di awal market itu langsung open gap atas untuk saham MTEK langsung open di 1145 ya. Sempat nyentuh ke level 1160 cuman nggak bisa ke area 1170 ya. Belum ke area situ langsung turun ke level 1075. Kira-kira besok gimana untuk saham MTEK kalau kita cek untuk transaksi hari ini? MTEK hari ini tanggal 14 Desember secara keseluruhan didistribusi ya oleh OD, AK, ZP, BK, RX. Wah ini broker-broker asing semua ini. Ya kan, AK, BK, ZP, CC, RX jualan di saham MTEK hari ini. Aslinya net sell lagi dan untuk lokalnya juga ada yang distribusi ya. Yang distribusi itu OD lokal. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 13 MTEK naik itu OD jualannya udah 13M. Jadi kalau kita cek dari kemarin ketika harga MTEK naik itu lokalnya distribusi ya OD ZPYU versi lokal keluar dan untuk aslinya kemarin yang masuk AG ya dan untuk hari ini AG-nya gimana? Hari ini tanggal 14 untuk AG, AK dan ZP ya yang kemarin masuk paling banyak dan untuk hari ini nggak masuk lagi keempat ketiga-tiganya itu nggak masuk AK malah jualan kemudian siapa yang kemarin kok lupa ZP juga hari ini malah jualan jadi untuk besok sih ya hati-hati aja untuk besok kemungkinan kalau menurut saya mungkin di awal market masih akan merah ya untuk saham MTEK untuk supportnya ya di area sini udah jadi area support untuk saham MTEK di area 1045 ya, 1030, 1045 berarti aja level ini misal besok turun dan di area sini ada yang jaga harga, ada kemungkinan mantul naik. Tapi kalau nggak ada yang jaga harga di area 1030, 1045 ya ada kemungkinan jebol dan bisa ke area sini kalau sampai jebol ke area situ ya 910. Jadi kalau mau entry sih bisa pertimbangan dekat-dekat area sini ya, dekat-dekat 1045 itu pun kalau ada yang jaga harga. Kalau nggak ada yang jaga harga, mending wait and see aja dulu ya untuk saham MTEK. Oke, itu untuk saham MTEK. Supaya ya di area sini 1045 untuk resistennya di 1070 masih di area situ. Kemudian untuk besok kalau menurut saya akan dibuka merah dulu. Oke, itu untuk saham MTEK. Selanjutnya kita cek saham BSBK. Hari ini ARB ya, walaupun tadi di awal market itu sempat dinaikin dulu sampai ke level 276 ya langsung dibanting turun. Jadi untuk sampai SBK ya kalau udah floating profit ya mending keluar aja ya sebelum di keduluan sama market makernya malah dibanting ARB dan nggak bisa keluar. Kalau kita cek apakah besok masih bisa naik lagi untuk saham BSBK hari ini tanggal 14 Desember secara keseluruhan lebih banyak yang jualan distribusi yang jualan itu FSHD dan untuk FSHD ini ya mereka underwaternya ya kalau nggak salah salah satu underwaternya dan yang masuk YP, SH, PG, XC, XL ya hari ini banyak retail yang masuk pantas harganya ARB belum sempat keluar ya mungkin retailnya belum sempat keluar dan hari ini market maker utamanya PG-nya masih net buy 5,6M berarti nyangkut AVG-nya di 249 jadi untuk PG hari ini floating loss ya hari ini coba kita cek dari kemarin dari tanggal 13 kalau nggak salah itu PG yang nyangkut dari tanggal 12 hari Senin. Ya, untuk PG nyangkut 11,4M ya, FVG-nya di 251 FVG buy-nya. Berarti untuk PG kalau kita cek dari kemarin tanggal 12 Desember, PG-nya floating loss nyangkut di area sini 250-an dan untuk ZP nyangkutnya lebih di atas lagi
254 ya, pas di area resistennya ya, resisten yang sini. Jadi untuk hari ini resisten terdekatnya ya sini 240 udah jadi resisten terdekat untuk BSBK. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek dari tanggal 12 ini itu lebih banyak yang masuk ya. Jadi diakumulasi oleh YP, SA, PS, PG masih nyangkut di atas. Tapi karena hari ini retailnya banyak yang masuk juga, ya harganya diturunin dulu. Mungkin sih seperti itu. Jadi untuk besok di awal market ada kemungkinan untuk saham BSBK itu merah dulu ya. Hari ini soalnya aksinya masuk cukup banyak ini 3,1, CC juga masuk 2,6, XL masuk, EP masuk, NI masuk. Ya, jadi beberapa banyak broker-broker retail masuk hari ini di saham BSBK. Kemungkinan sih itu yang bikin BSBK hari ini ARB ya. Kemungkinan untuk besok ya masih turun tapi ya masih ada kemungkinan digoreng lagi sih. Kemungkinan naik itu masih ada mengingat yang pertama YP nyangkut, PG juga masih nyangkut dan gimana ya untuk saham BSBK ini ya support terdekatnya di sini 220. Jadi kalaupun turun untuk yang pertama perhatikan 224, 220 ya. Dan kalau pengen cepat naik dinaikin untuk saham BSBK mungkin yang udah punya posisi di BSBK ini jangan kebanyakan AVG down ya, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BSBK ya. Kemudian untuk besok mungkin di awal market merah dulu ya mungkin, tapi ya nggak menutup kemungkinan juga habis itu dinaikin ya, mengingat PG nyangkut, YP juga nyangkut. Secara keseluruhan juga dari kita cek dari tanggal 12 Desember sampai hari ini sih lebih banyak yang masuk ya di BSBK. Hari ini ARB turun yaitu karena retailnya banyak masuk. Kalau kita perhatikan hari ini untuk reaksi AVG-nya di 250 floating loss, XL juga di 250 floating loss, EP di 247 floating loss. Floating loss semua ya retail-retail hari ini. Jadi untuk besok kalau mau cepat masuk malahan kalau mau cepat naik ya, ya cut loss aja sebagian ya. Tapi ya disclaimer kalau masih mau hot mungkin sabar aja ya next kalau selama PG YP itu nggak cut loss di sampai SPK ada kemungkinan terjadi digoreng lagi ya atau technical rebound. Oke, itu untuk BSBK. Kalau kita cek untuk warannya kemungkinan harganya ya masih di situ-situ aja ya, masih di sini-sini aja. Jadi untuk saham waran itu ya, masih di situ-situ aja. Hari ini juga transaksinya masih sepi. Kemungkinan untuk besok ya di area sini-sini aja. 5, 4, 6 paling tinggi. Kemungkinan sih seperti itu untuk BSBK waran untuk besok. Oke, itu untuk BSBK dan BSBK waran ya. Selanjutnya kita cek saham BSSR. Dan untuk hari ini BSSR naik cukup tinggi. 8,37% ya. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk saham BSSR, hari ini tanggal 14 Desember, sebenarnya naiknya saham BSSR ini ada yang distribusi ya itu. Yang jualan paling banyak itu GR 4,9M, YO net sell 3,1, KK net sell 2,8M. Dan yang masuk itu DR, CC, BK, AK, XL. BK AK-nya ini asing ya, jadi asingnya net buy hari ini di saham BSSR. Jadi untuk BK AK ini asing yang masuk, malah untuk BK ini BK 100% transaksinya buy ya di saham BSSR hari ini, BK asing. Secara keseluruhan hari ini market maker utamanya YP, CC, BD, XC. YP-nya cenderung trading atau scalping, jadi net sell 276 juta. Kalau kita cek dari sini ketika harganya 12 mulai naik itu yang akumulasi siapa? DR, BK, AKA, BKAK ya. Jadi asing masuk ya di saham BSSR. Mungkin kalau asing yang belum jualan untuk BSSR bisa naik lagi ya. Untuk besok sih kemungkinan sih nggak menutup kemungkinan walaupun didistribusi tapi karena asingnya masih masuk di BSSR untuk hari ini
DR-nya juga masih masuk ya, dan kalau kita cek dari tanggal 5 AKBK ya, yang masuk paling banyak itu AKBK, AK masuk 5,2 M, BK masuk 4,1 M, dan mereknya asing, AKBK-nya asing, AKBK, KZ, RX versi asing banyak yang masuk di saham BSSR ya. Jadi selama asingnya belum jualan, nggak menutup kemungkinan untuk BSSR masih bisa naik lagi ya. Untuk target kenaikan besok, target price pertamanya ya di area sini setelah nutup gap ya. Kan di sini ada gap down, gap down, gap. Ya, nutup gap berarti di area sini. Perhatikan saja level 5.200, misal untuk besok itu bisa breakout di atas 5.200 ya, nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi ya untuk BSSR. Tapi kalau di area sini kira-sekiranya nggak bisa breakout, dan teman-teman yang udah floating profit mungkin kalau mau diamankan sebagian profitnya ya, tapi ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kemungkinan sih untuk besok masih ada kemungkinan naik ya, selama BK dan AK-nya versi asing itu belum jualan, ada kemungkinan masih naik untuk saham BSSR. Oke, itu untuk saham BSSR ya. Untuk supportnya, support terdekat ada di 4840 ya, di arah sini. Ya, itu support terdekatnya. Untuk resistennya di arah sini. Kalau mau masuk langsung ya nanggung ya, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Mungkin besok akan ngejar area sini dulu, 5.200-an, bisa breakout, bisa naik lagi. Oke, itu untuk saham BSSR. Selanjutnya kita cek saham AL ya, HEL. Dan untuk saham HEL hari ini naik 2,6% ke level 1.550. Kira-kira besok gimana? Ya, secara teknikal di area sini nih, resisten terdekatnya di 1.570 bisa breakout di atas itu, bisa ngejar 1.645 ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham EAL, untuk HEL hari ini tanggal 14 Desember secara keseluruhan didistribusi sih, walaupun naik didistribusi oleh PD net sell 7,1 M, CC net sell 5,3 M, dan yang masuk AKCS ZB, tapi yang masuk asing ini. Jadi untuk asingnya net buy ya. Jadi untuk asingnya net buy, KZP-nya asing, yang distribusi ini lokal. Kalau kita cek dari harga 12 Desember kemarin ketika turun dan naik lagi itu AK udah net buy 3,7. Asingnya net buy loh di saham hal ini. Jadi untuk besok ya tinggal perhatikan aja level ini ya. Kalau bisa breakout di atas 1.570 dan ada yang jaga harga di area sini, setelah breakout itu ada kemungkinan naik lagi untuk saham HEL. Oke, itu untuk saham HEL ya. Kalau bisa breakout di atas 1.570, target kenaikan selanjutnya ya di 1.645. Oke, itu untuk saham HEL, tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Ya, untuk support terdekatnya di area sini ya, pas di area konsolidasinya dari tanggal 18 sampai 1 November di area 1490. Amannya kalau mau entry sih nunggu breakout aja di atas 1570. Tapi ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham HEL. Selanjutnya kita cek saham ISAP, dan untuk saham ISAP hari ini terjadi technical rebound walaupun turun lagi ya. Open di harga ARB hari ini. ARB-nya kan 10% untuk saham yang ISAP ya. Jadi untuk opennya di 65 naik dan turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini, kemungkinan sih kalau cuma technical rebound seperti ini dan close di harga ARB-nya itu biasanya banyak retail yang masuk ya. Kalau kita perhatikan hari ini ya YP, PD, CP, XL, GR, NI masuk. Yang keluar hari ini MG, XI, MK ya. MG net sell 2,4 M. Jadi hari ini walaupun technical rebound itu MG-nya jualan ya. Jadi market maker utamanya hari ini di saham ISAP juga MG. Kemungkinan yang bikin ARB ini ya MG. Kira-kira untuk besok gimana untuk saham ISAP? Kalau melihat transaksi hari ini, MG-nya net sell 2,4 M dan yang nabung YPPDCC, ada kemungkinan gimana ya?
masih cenderung turun ya, kalaupun naik itu cuman technical rebound aja, mungkin sih seperti itu. Kalau kita cek dari awal IPO, untuk ISAP ini didistribusi oleh INSA ya. MG masih nyangkut sih, masih nyangkut 2,3, AVG-nya di 86. Mungkin kalau untuk technical rebound ada kesempatan ya, cuman waktunya kapan ya kita juga nggak tahu, kita ikuti aja. Karena hari ini MG-nya net sell 2M lebih dan belum ada yang nampung punyanya MG. Ada kemungkinan untuk besok sih masih open gap bawah ya untuk saham ISAP. Apakah ada technical rebound atau enggak ya itu terserah market maker-nya ya, terserah yang mau ngakak. Ya intinya yang kalau mau masih nyangkut di saham ISAP jangan kebanyakan average down ya, ini saham gorengan market cap-nya nggak terlalu gede dan saham akselerasi juga. Oke, itu untuk saham ISAP. Eh, untuk besok sih masih ada kemungkinan turun. Apakah ARB atau enggak? Coba kita hitung. Kalau ARB ya untuk saham ISAP itu besok akan ke harga berapa? Siapa tahu habis ARB langsung naik ya seperti hari ini terjadi technical rebound. Jadi untuk ISAP kalau besok ARB akan open di harga 63 dikalikan 10%. 63 dikalikan 90%. Sorry, tadi salah ya. Berarti untuk besok ISAP kalau ARB akan open di harga 57. Area sini 57. Ya, kalau ARB akan open di harga sini 57. Oke, itu untuk saham ISAP ya. Kemungkinan untuk besok masih kemungkinan di awal market merah dulu. Kalau kita cek untuk warannya, naik ya. Jadi untuk warannya naik ini 2 poin. Untuk warannya naik. Hari ini waran ISAP gimana? Waran ISAP hari ini yang naikin YP ya, YP net B1,2M dan market maker utamanya hari ini juga YP. Jadi naik ya gara-gara YP untuk saham ISAP ini. Oke, itu untuk saham ISAP dan ISAP Waran ya. Kalau mau minat masuk di saham ISAP Waran sih jangan pakai duit. Oh, ini dari tanggal 8 ya. Sorry, hari ini tanggal 14. Hari ini aja untuk tanggal 14 secara keseluruhan eh ya naik karena retailnya keluar ya. Ini CC keluar, XL keluar, NI keluar, XI keluar ya. Nah, beberapa retail hari ini keluar dan yang masuk XAYP. Dan kalau kita cek tadi dari tanggal berapa? Dari tanggal 8 ya. Tadi itu market maker utamanya YP. Hari ini untuk YP-nya juga net B37. Kemungkinan sih hari ini yang naikin itu ya si YP. Untuk kemungkinan untuk besok eh ya kalau returnnya banyak masuk, ada kemungkinan bisa koreksi turun lagi ya untuk saham ISAP Waran ini ya seperti itu. Kalau retail masuk di saham yang market cap-nya kecil, harganya turun, kalau nggak masuk keluar itu malah naik. Intinya sih seperti itu. Jadi kalaupun mau masuk lagi di saham ISAP Waran atau saham ISAP-nya itu ya pakai receh aja ya, pakai duit receh, jangan gede-gede. Yang ada nanti malah dikarungin. Oke, itu untuk saham ISAP. Kemungkinan untuk besok sih selama retailnya nggak masuk, malah keluar lagi, ada kemungkinan naik. Ya, intinya seperti itu untuk saham gorengan. Oke, itu untuk saham ISAP. Selanjutnya kita cek saham Pada, dan untuk saham Pada hari ini naik ya, dan nggak turunnya dikit. Cuman sampai ke 110 ya. Jadi tadi sempat ke level 115, turun di 110. Kira-kira besok apakah masih bisa naik lagi? Kalau kita cek untuk transaksinya di saham Pada hari ini tanggal 14, sebenarnya kecil ya, ini market cap-nya sangat kecil. Hari ini juga AO net by 660 juta ya, jadi kemungkinan yang naikin ini AO. Kenapa kok enggak sampai turun lebih dalam lagi ya? Ya karena retailnya keluar. Ya kan ini XI keluar 508 juta, CC keluar 371 juta. Kemudian hari ini yang masuk selain AO, XAAT, hari ini retailnya lebih banyak yang keluar, jadi untuk saham Pada itu naik ya.
Ya seperti itu saham gorengan emang ya. Ketika udah keluar cut loss, ya harganya malah naik. Ya intinya kalau mau cut loss itu ya jangan semuanya ya, supaya kalau naik seperti hari ini tuh nggak gelo-gelo banget. Untuk besok kemungkinan gimana? Kemungkinan sih karena hari ini market maker-nya masih net buy walaupun cuma 660-an juta ya ada kemungkinan mungkin di awal market masih akan hijau ya untuk saham pada mungkin yang udah kejemput kalau mau keluar ya nggak apa-apa ya disclaimer. Takutnya kalau naik dan masih hold di saham padat dan berharap naik lagi lebih tinggi selama retailnya masih yang nyangkut di atas ini masih hold itu biasanya nanti diturunin dulu ya. Ya kemungkinan sih seperti itu untuk saham padat di awal market akan hijau dan eh, habis itu kalau retailnya masuk lagi, AVG banyak malahan itu malah diturunin lagi. Intinya seperti itu untuk saham pada, saham ISAP, saham-saham gorengan yang baru IPO dan market cap-nya kecil. Oke, itu untuk saham pada. Dan selanjutnya kita cek saham Zata dan untuk saham Zata hari ini naik ya, naik 9,84%. Setelah sekian lama turun kemarin dan hari ini untuk saham Zata mulai naik. Kira-kira besok gimana? Apakah bisa naik lagi atau enggak? Eh, kalau kita cek untuk transaksi, jadi untuk hari ini untuk Zata itu langsung open gap atas ya. Hari ini langsung open di harga 125 sempat turun dan naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini di saham Zata, untuk saham Zata hari ini tanggal 14 Desember, secara keseluruhan sih ya ini retailnya keluar harganya naik. CC masuk 1,1 M ya dan untuk market maker utamanya hari ini YPMG, YP-nya net by 288 juta. Jadi untuk YP cenderung trading ya atau scalping di saham Zata. Cuman masih net buy untuk YP-nya. Hari ini yang keluar ini MG, PD, CC, XC ya keluar. Kemungkinan untuk besok untuk YP floating profit cuma 2 poin aja dan untuk CC-nya hari ini nyangkut ya. Soalnya untuk CC masuk paling banyak hari ini 1,1 M di saham Zata dan AVG-nya di 137 untuk hari ini berarti untuk CC-nya floating loss 3 poin untuk YP-nya net floating profit cuma 2 poin. Kemungkinan untuk besok kalau kita cek dari tanggal 12 atau kita cek dari kemarin aja ya soalnya kemarin mulai naik kita cek dari kemarin dulu YP MC CC net buy ya untuk YP AVG di 133 MC AVG di 129 floating profit CC nya di 134 kemungkinan untuk besok mungkin ya masih bisa naik lagi ya di awal market kemungkinan sih nggak mau kemungkinan masih hijau mungkin ya soalnya YP nyangkut floating profitnya cuma 2 poin jadi belum banyak banget ya menurut saya habis naik biar ada kemungkinan turun ya jadi buat teman-teman yang nyangkut di atas kalau mau cepat kejemput sih ya jangan AVG di harga bawah ya soalnya ini market makernya ya kalau banyak retail yang AVG itu harganya biasanya malah nggak dinaikin dulu kemungkinan sih seperti itu jadi kalau terjadi technical rebound seperti hari ini yaitu kesempatan sebenarnya buat switching ya keluar di harga atas nanti masuk lagi kalau harganya turun lagi ya. Kemudian untuk besok menurut saya sih di awal market mungkin masih hijau untuk saham Zata tapi hati-hati kalau turun ya soalnya untuk Zata itu kalau kita cek dari tanggal 13 kemarin itu lebih banyak yang jualan. Apalagi hari ini CC masuk 1,1 dan posisinya floating loss ya. Sedangkan untuk CC ini bukan market maker di saham Zata. Kalau kita cek dari tanggal 13 market maker utamanya ya masih YPMG. YP market maker utamanya sedangkan YP-nya net sell 1,1 M kalau kita cek dari tanggal 13 ya dan MG nyangkut loh MG masih punya posisi ternyata ya MG masuk 2M AVG-nya tapi di 126
Dan untuk hari ini MG-nya net sell cuman nggak terlalu banyak, jadi masih punya barang. Intinya sih seperti itu. Kalau kita cek dari tanggal 12 untuk MG-nya masih punya barang 2 eman, AVG di 129 ya. Ya AVG 126 di bawah. Floating profit. Jadi untuk MG floating profit sekitar 8 poin. Kemungkinan untuk besok ya masih gimana ya, selama MG-nya nggak banyak taking profit, ada kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Kemungkinan sih seperti itu untuk saham Zata. Dan buat yang nyangkut di atas, kalau mau cepat-cepat kejemput ya saran saya jangan kebanyakan average dan di harga bawah. Tapi ya tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Zata. Kalau naik, jadi untuk Zata ketika harganya bearish turun itu cuma ninggalin gap satu kali ya. Oh ini ada ding sedikit gap. Jadi cuman ada gap itu ya di area sini. Jadi untuk gap di area sini belum ketutup. Kalaupun naik mungkin target kenaikannya ya sampai area sini ya. Ya 150. Kalau naik resisten terdekatnya di 150 untuk saham Zata. Oke, itu untuk saham Zata. Sekiranya besok bisa naik sampai digoreng sampai ke area sini dan bisa breakout lagi di atas, itu mungkin kalau mau keluar sebagian ya. Siapa tahu dengan retailnya keluar sebagian, kalau udah dinaikin nanti market makernya nggak jadi nurunin atau nggak jadi ngebanting Zata, malah hari selanjutnya bisa dinaikin lagi. Tapi ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Zata. Kemungkinan sih di awal market ya hijau dulu ya, mungkin seperti itu. Selanjutnya kita cek saham SCMA, dan untuk SCMA hari ini naik tipis 1,85 poin ke 85% ke level 220. Dan untuk saham SCMA itu sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari terakhir ya, 7 hari kerja ini konsolidasi di range area 208 sampai 224, 22. Ya ini area resistennya 22 sampai 26 ya, itu area resisten untuk SMA, dan supportnya masih di 208. Secara teknikal seperti itu. Kalau kita cek untuk transaksinya di SCMA, untuk SCMA hari ini tanggal 13, secara keseluruhan diakumulasi AK YUBK ya. Dan AK-nya itu AK asing. Asingnya net buy hari ini di saham SCMA. Net buy, cuman nggak terlalu banyak. Net buy 1,6 M untuk hari ini. Yang jadi market maker utamanya YU, AK, YP, BK. YU AK-nya net buy. Kalau kita cek dari 7 hari terakhir, berarti dari tanggal 6 Desember ya. Dari tanggal 6 Desember ketika konsolidasi di bawah ini, untuk SCMA yang jualan paling banyak DP, ZP, AG, dan yang nampung AK, YU. AK-nya ini AK lokal ya. Kalau kita ngikuti untuk pergerakan SCMA ketika berada di atas ini, emang yang akumulasi itu, maksudnya yang masuk buat invest itu ya AK dan BK versi lokal. Kalau untuk aslinya sih cenderung distribusi. Ini kalau kita cek dari tanggal 6 Desember juga untuk aslinya cenderung distribusi keluar. DP, ZP, AG, YU, BK keluar di saham SCMA. Jadi yang mau entry sih bagusnya ya di area support sini 208. Kalau untuk saat ini sih nanggung ya, terlalu beresiko. Tapi ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok sih kemungkinan masih bisa naik lagi ya untuk saham SCMA, mungkin akan ngejar 2440. Apakah bisa breakout di atas itu atau enggak, kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham SMA. Mungkin yang udah floating profit yang kemarin ambil di bawah sini, kalau mau taking profit bisa pertimbangkan dekat-dekat 22 ya, di area sini 222, 226. Oke, itu untuk saham SMA.